Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim wa syarrif ala sayyidina wa nuri qulubina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati para alim, para ulama, para kiai, para lora, para asatid yang hadir di dalam majlis ini. Semoga senantiasa kita mendapatkan barakah karena sebab duduk dengan para penyambung lisan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan para habaib yang hadir di dalam majlis ini, anak cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga senantiasa kita dijadikan sebagai seseorang yang selalu cinta kepada dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga insyaallah kita semua akan dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Dan segenap perangkat desa, sipil, TNI, Polri yang hadir di dalam majelis ini, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Semoga senantiasa kalian semua di dalam mengemban tugas mampu menjadi orang yang amanah, sehingga tugasnya akan menjadi sabab bahagia di dunia dan di akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan yang saya banggakan, segenap pengurus IPL, Ikatan Pemuda Lentean, terutama ketuanya, semoga benar-benar menjadi satu ormas yang dapat bermanfaat bagi nusa, bangsa, negara, utamanya bagi agama. Amin amin ya rabbal alamin. Dan seluruh hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillah, malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan kita untuk berkumpul di tempat ini untuk merayakan hari atau bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai bentuk kita cinta kepada Rasulullah, sebagai bentuk ta'ziman wa ikraman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah, ngaji ya. Ngaji ya punten. Mon ngaji mah akad pasar. Nega pengajian apa pasar? Marame. Akad pasar sobung bujana. Ngaji punten. Ngaji punten. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Mon bada serame, tolong pelasaki kopeng ah. Janji ki panjenengan kudu neser ke kula mangkat kapit kol 4 hadirin.
Kabit ko tempat lastari asar gele. Dapat gak dinter tempat kol sanga. Ya. Jadi kena serenap tina sudah meluangkan waktu banyak kangkui panjenengan dapat gak dinto tina kita edung. Tina ki korokoan, tina ki ngomongan. Pakhosok ki? Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, apa boleh nek saya bahasa tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kotu semangat kata seorang suami yang berpisah jauh dengan istrinya terus sareng istrina keremi sorat. Begitu baca sorat pasti membacanya dengan Amar kenapa? Kerong. Moncai pon penyanyi dangdut rindu. Karena kalau bahasa Arabnya mushtaq, artinya adalah Hadirin yang dimuliakan Allah, begitu seharusnya kita. Sallu ala Nabi Muhammad. Mon anteng sae ngaji nih. Kula bisa khoso, panjenengan Peleman bisa abad ta'el. Hadirin, begitulah sifat para perindu. Saat disebutkan nama yang dirindu, cerita aki tentang seeka kerongen, maka bergetar hatinya. Tashtaqul liqa wa tahinnu tas'alu rabbahar ridwana. Caipon Habib Umar ketika diceritakan tentang surga, cerita tentang bidadari, cerita tentang nikmat-nikmat sebadai dalam surga, maka keadaan kita akan merindu kepada surga tersebut. Kemudian berharap untuk bertemu. Kalau sudah rindu itu hadirin obat keng kursitung, obat kerong neka kursitung, lo mempan obat asam urat, lo mempan pegelinu, lo mempan sedaja obat kursitung. Apa obatnya rindu? Yaitu pertemuan. Setuju? Saat kita rindu kepada siapapun, obatnya cuma satu hadirin, yaitu bertemu dengan yang dirindu. Sebagaimana dikatakan oleh salah seorang alim, bahwasanya saat kerinduan itu menerpa, maka tidak ditemukan obatnya kecuali bertemu. Sehingga ketika kita diceritakan tentang Nabi Muhammad, diadakan maulid Nabi, diadakan syaraful anam, diadakan barzanji, diadakan diba, diadakan burdah, tujuannya cuma satu, mare panjenengan sedaja akaduan perasaan rindu ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sareng ulama panjenengan pepolong, sareng ikatan pemuda napa lempean sampai mereka turun nyon sompengan kaangku ya di acara kati malam mangken. Nek ketujuanan apa? Mare panjenengan merengaki pengajian, merengaki molot, merengaki syaraful anam, sehingga akhirnya panjenengan Peleman dari kadinto tempat kerong kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Yang paling pantas kita rindu itu cuma satu, yaitu Nabi Muhammad. Habib, saya rindu kepada istri saya, Rogi. Habib, saya rindu kepada suami saya, Rogi. Cuman satu, saat kita rindu kepada seseorang, kemudian menguntungkan kita dan akan membalas kita dan tidak pernah mengkhianati kita. Beliaulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Mangkana kula sareng panjenengan kudu ongku cintana ke Nabi Muhammad. Loleh setengah hadirin. Harus hakikatul mahabbah, harus benar-benar berada kepada keadaan hakikat cinta yang mendalam seperti cinta para sahabat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita cinta kepada Nabi Muhammad, tentu ada sebabnya. Panjenengan lo kira mungkin tiba-tiba cinta. Karena cinta itu diukur, yokor hadirin. Lo sebereng mengungkapkan ibarat seorang istri masih tanya, kak kocang cinta, engkau miloi melaki kelampi kak. Kita kemudian, seorang istri kemudian menilai bahwa suami tersebut kurang cintanya. Kak kocang cinta, ya tang masem-mesan kabit kabin pakun segram. Lo tambah kak, ya malai pegedi. Ya, bu, ada yang seperti itu. Salah lo nambah emas, tambah emas saya pegedi. Bada bu, banyak. Lo tutingaki. Sekema bu. Sallu ala Nabi Muhammad. Seorang istri saja berharap untuk dibuktikan cintanya. Begitu juga seorang suami. Saat seorang suami menerima ungkapan cinta dari istrinya, buktinya apa? Ria kak, kebayaki kopi. Oh kelampina kotor, kombaaki naga. Oh leso, pecataki naga. Bukti cinta. Begitu juga kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Umar bin Hafid mengatakan, alaisa fil mahabbah alaim. Bukankah di setiap percintaan itu harus ada alamat-alamatnya, tanda-tandanya, sehingga sahabat itu mereka berusaha untuk membuktikan cinta hadirin. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, salah seorang sahabat yang selalu membuktikan cinta kepada Nabi Muhammad sampai digelari sebagai As-Siddiq. Siddiq ai orang yang dipercaya atau orang yang percaya kepada Nabi Muhammad pertama kali. Sebagian ulama ada yang mengatakan siddiqnya Abu Bakar itu diambil dari kata sadiq, yang berarti kawan dekat selalu beriringan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar As-Siddiq selalu membuktikan cinta kepada Nabi Muhammad. Dengan cara apa? Di mana Nabi Muhammad ada, di situ ada Sayyidina Abu Bakar. Nabi di pasar, Sayyidina Abu Bakar di pasar. Nabi ada di mana tempat? Di masjid, di peperangan. Maka di samping Nabi Muhammad ada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Saya Muhammad bin Abu Bakar As-Siddiq tadi. Ya, tadi nama saya berubah di sini. Muhammad bin Abu Bakar As-Segaf yang betul ya. As-Siddiq itu julukannya Sayyidina Abu Bakar. Saking cintanya Abu Bakar kepada Nabi Muhammad sampai Sayyidina Abu Bakar kadang meninggalkan makan dan minumnya. Pernah satu waktu Sayyidina Abu Bakar datang kepada Nabi Muhammad, ya Rasul, saya punya perut lapar ya Rasul. Saya belum makan berhari-hari ya Rasul. Saya haus, saya lapar karena selalu bersanding dengan engkau ya Rasulullah. Maka Nabi Muhammad mengatakan kepada Abu Bakar, hei Abu Bakar, kalau begitu kamu pulang. Kamu pulang Abu Bakar, kamu gak boleh kumpul dengan aku, ikut cara hidupku. Inna ma'ana at'amani ya Rabbi wasaqani.
Kata Nabi SAW, Abu Bakar, lo bisa bang nero saya Abu Bakar. Saya ini yang ngasih makan Allah, yang ngasih minum Allah. Meskipun saya tidak tidur Abu Bakar, saya gak ngantuk, kata Nabi Muhammad. Kamu gak bisa niru saya, pulang. Pleman Abu Bakar, Artimin, makan dulu, minum dulu, datang lagi ke sini. Maka Sayyidina Abu Bakar meninggalkan Nabi Muhammad SAW. Bu, ini bukti cinta Sayyidina Abu Bakar kepada Rasulullah. Pulang Sayyidina Abu Bakar ke rumahnya. Maka diberi makan sama istrinya. Begitu makanan diangkat dari piringnya, kun iyom pak kilo sampai dapat ke lisannya, belum sampai masuk ke mulutnya. Maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq meletakkan nasinya lagi sambil berkata, alangkah bodohnya aku, karena aku meninggalkan Nabi Muhammad hanya demi makanan, kata Sayyidina Abu Bakar. Maka Sayyidina Abu Bakar saat itu juga tidak rela untuk bersanding dengan Nabi Muhammad, kemudian etinagi adeer, padahal lapar, padahal belum makan, tapi ditinggal sama Sayyidina Abu Bakar makannya, minumnya hanya untuk kumpul dengan Nabi Muhammad SAW. Kenapa begitu? Karena cinta kepada Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Ada satu sahabat diinjak sama Abu Sufyan kepalanya. Abu Sufyan, apakah kamu mau kamu sekarang ini saya pulangkan, terus nabinya kamu saya gantikan di tempatmu ini? Bang Pleman, polong sarang rajin, polong sarang anang, pulang. Tapi nabimu Muhammad saya taruh di bawah sini menggantikan posisimu, untuk saya potong lehernya. Maka apa jawab sahabat tersebut? Demi Allah, Nabi tertusuk duri saja saya yang pertama kali merasakan. Saya gak ridho Nabi Muhammad tertusuk duri. Biar saya saja yang mati di sini, Nabi Muhammad kumpul dengan istri dan keluarganya. Sehingga sahabat tersebut, sehingga orang kafir tersebut mengatakan, ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan ka ashabi Muhammadin yuhibbu Muhammadan. Sampai orang kafir itu mengatakan, saya gak lihat orang cinta seperti cintanya sahabat Muhammad ke Muhammad. Kenapa begitu? Mereka korbankan nyawa, harta, bahkan keluarganya hanya untuk Nabi Muhammad SAW. Ini nanti pertanyaannya begini hadirin. Mon sahabat cinta ke Nabi Muhammad seperti itu cintanya. Pertanyaan nah, kula sareng panjenengan saka ngaku cinta ke Nabi Muhammad, napa buktena? Napa buktena? Panjenengan mau netanyain cinta ke Nabi Muhammad, cinta. Berani mati untuk Nabi Muhammad, berani. Tapi sekarang apa bukti kita cinta kepada Nabi Muhammad? Itu pertanyaan yang akan kita garis besari nanti hadirin. Lah hadirin yang dimuliakan Allah, sahabat membuktikan cinta. Bagaimana Sayyidina Umar ibn Khattab saat Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah, semua sahabatnya sembunyi-sembunyi. Semua sahabat sembunyi-sembunyi. Kenapa begitu? Kau tenget hadirin. Karena kafir Quraisy kalau sampai menemukan satu sahabat saja mau keluar dari kota Mekah bersama Nabi Muhammad,
maka tidak enggan mereka untuk membunuhnya. Jadi tengah tekapi semangkata ke Madinah hadirin. Tapi kecuali cuman satu saja yang berangkat secara terang-terangan, yaitu Sayyidina Umar ibn Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab mangkat ke pasar hadirin, sambil neku pedang, berkata kepada kafir Quraisy, kafir Quraisy, saya ikut agamanya Muhammad. Siapa selok terima temuin ibu dina kunom, insyaallah selake perante abinina. Seandi anak peteti aja temanang, kata Sayyidina Umar ibn, kalau ada yang tidak terima, maka saya tunggu di balik gunung itu. Ketahuilah saya ikut agama Muhammad. Cintanya Sayyidina Umar ibn Khattab. Berani hadirin. Kata pancenengan nega bangal ngangka arek mon lebih dina pancenengan etok saya kuda orang. Kina punten. Talangkong sebora pada meturan lagi. Pada meturan nega. Kula ki meturan juga. Pada meturan. Saya bukan berbicara di sini atas nama orang Arab. Kenapa begitu? Kenyataan lah. Kula sarang pancenengan ne kepala yang lo terima mon rajin kula sarang pancenengan kuda orang bengal maten. Tapi mon Nabi Muhammad seehina, mon Nabi Muhammad sekoca orang yang dikata-katain sama orang, ada areng pakun bade bebenel lemari. Ngaku cinta ke Nabi Muhammad, ngaku cinta ke Nabi Muhammad, pancenengan sareng kula ini kan lebih cinta ke raja kita orang pak, ke istri kita itu lebih cinta, ke anak kita lebih cinta dibandingkan kepada Nabi Muhammad. Contoh, pancenengan keluar obang raja ke angkui Nabi Muhammad, senapa bilangannya. Tapi kalau untuk istri, emasnya akan kol-cengkol hadirin. Mohon perlu sampai ke kelencep emasnya. Tapi untuk agama Nabi Muhammad berapa juta? Berapa ratus juta? Kadang tidak ada terlintas di pikiran kita. Hal yang sedemikian ini tidak dikatakan sebagai pecinta sejati Nabi Muhammad. Pecinta sejati Nabi Muhammad seluruh yang dia punya, pikirannya, hatinya, kebiasaannya, yang dipikirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, Nabi Muhammad. Setiap keadaannya Nabi Muhammad. Kenapa? Sudah cinta. Makanya kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan, tadaraku humumuhum ma bainal batni wal farji. Menoseria paling posak pikiranna badae perkara tabu ben kemaluannya. Kalau sudah urusan perut berani bunuh, kalau sudah urusan kemaluan berani bunuh. Tapi kalau sudah urusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngete. Seperti ini kah pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bukan hadirin. Lihat bagaimana sahabat-sahabat hadirin. Bilal bin Rabah, Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, sampai kepada Umar bin Khattab, sampai kepada semua sahabat, mulai daripada Bilal bin Rabah, Abdurrahman bin Auf, sampai dikatakan sama Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, alaikum bidda'wah ilallah. Kapi ketua dakwah kepada Allah Ta'ala. Cek kebagusan. Man lahu jahin fabijahihi. Siapa orang sakeduan jah. Jah itu adalah pangkat. Siapa orang yang punya pangkat, maka dakwah dengan pangkatnya. Oh, takdir tadi presiden, maka dakwah dengan kepresidenannya. Sampaikan ke masyarakat siapa orang sabajeng, maka nanti kalau gak mampu dimudahkan bantuannya.
Bada orang abangun masjid izinnya ipa gampang. Bada orang ngobang tanah keangkui pondok. Ya, pemerintah peduli. Ada fakir miskinnya, dakwah dengan pangkatnya hadirin. Dakwah dengan pangkatnya. Gak ada alasan untuk tidak berdakwah. Ingat, Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi mengatakan, tidak ada jalan yang paling cepat keangkui kula sareng panjenengan menyemak kepada Nabi Muhammad kecuali lewat jalan dakwah. Paling cepat mon panjenengan terus sembah sareng Nabi Muhammad lewat jalan dakwah, ajak-ajak kepada kebaikan. Milo apa aja? Arah pemilu apa aja? Oh lo andi kodu, oh lo andi ruku, lo melaki na, melaki ruku. Arah pemilu apa aja? Lo tahu cara na, ayo mangkat ke kiai. Diajari. Dakwah hadirin, lo kok tua ceramah kata kiai, kata Habib mereka hadirin. Semua orang berdakwah, yang punya pangkat dakwah dengan pangkatnya. Ada orang kampungnya seperti pemudanya sekarang, ya, mengadakan acara, maka apa? Pejabatnya mendukung. Dengan cara apa? Ikut juga hadir. Luar biasa, kita punya kepala desa juga hadir. Ini tandanya beliau juga mendukung. Kita doakan semoga beliau istiqomah insyaallah. Mendukung hadirin dengan pangkatnya. Man lahu malin, siapa orang yang punya harta, oh lo ageduan pangkat tapi ageduan harta. Dakwah kepada Nabi Muhammad dengan hartanya. Tetangkena, saya kocak tetangke Pak Polo ke ada, Pak Polo ke Budi, Pak Polo ke kanan, Pak Polo ke Kacer. 40 rumah itu adalah tetangga kita. Radius 40 rumah itu adalah tetangga kita. Dan mereka termasuk haknya ada di tanggungan kita hadirin. Karena kaya jama soki abang TV sambil tengku kanan kiri lu wasake arah pemilu beres lo kelar melek obat neka obeng. Sallu ala Nabi Muhammad. Dakwah, orang kalau pengen bisa dekat dengan Nabi Muhammad, dakwah paling cepat hadirin. Mun pajang aku sareng panjenengan kilo kaluane terima. Amarga menurut Imam Ghazali termasuk syarat pajang saya terima sareng Allah Taala khusyuk. Sehingga arti sareng ulama napa neka khusyuk? Khusyuk tafhimul makna min arkanis shalah, memahami makna daripada rukun-rukun salat. Laku nakula sareng panjenengan neka maknana Allahu Akbar terus lo oning. Sulit yang akan diterima hadirin. Mulai dari Allahu Akbar sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh harus khusyuk, fokus kepada Allah Ta'ala. Maca Quran, woi gencer lakar, tapi lo bisa mengangkat derajat kita ketika kita tidak bisa membacanya dengan apa? Dengan benar, kemudian dengan juga mentartil, kemudian juga memahami maknanya. Sulit hadirin, cuman satu jalan. Dakwah ilallah adalah satu jalan untuk mendekat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kaya beni tahajud ibadana. Mun bada orang soki ibadah tahajud keler. Kaya raya hartanya banyak, mun malam tahajud keler. Orang soki ibadana tu pese. Ibadah nareng soki pese. Mon tahajud, duha, mereka ibadah orang melarat. Setelah soki ya tahajud, awitir, aduha. Mon ibadah nareng soki napa pese hadirin. Contoh Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Sangkeng soki na ajama Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki jam tangan hadirin. Jam tangannya itu setunya cuma 2 orang yang punya. Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki sama yang satu siapa wallahu a'lam. Saking kayanya. Mon mare ceramah hadirin kelampi sayangkui, kapi sayangkui itu umaki kesantren. Nanti kalau ceramah lagi pakaiannya baru lagi.
Setiap kali ada tamu dikasih uang. Nah, itu ibadahnya tuh. Kalau orang kaya ibadahnya untuk umpes, mangkat ke pasar ngobengi beres, sebulan bitong senapeton keperluan sekampung, jatah sekampung. Oh, per rumah tangga butuhnya dalam sebulan itu butuh 1 karung beras 30 kilo misalkan, dikali warganya ada berapa, 530 kilo kali 500, siapkan 1 ton. Teti wargana begitu, tetangganya yang kaya raya sudah gak lagi bingung memikirkan beras. Kenapa? Orang kayanya peduli kepada tetangga kanan kirinya. Sallu ala Nabi Muhammad. Ibadah nereng soki tu umpes ese. Ya. Waman lahu ilmin. Siapa orang yang mempunyai ilmu, fabi ilmihi, maka hendaknya dia berdakwah dengan ilmunya. Oh, dia bisa ngaji, ngajar torotan, alif, ba, ta, sa, jim, ha, mepolong, situng santri. 2 orang santri, bukan dilihat banyak santrinya, lah kuna manusia aneh. Ada wah, apa di pondok, apa di madrasah, apa di pengajian, saya pikirakin tang umat mi didik ya. Yang dituntut bukan umat banyak, tapi yang dituntut dakwahnya. Lo nilai dari posang umat hadirin, dari posang pengikut. Lihat tuh iblis, oning iblis pak, pak. Oning iblis, mak lampir, oning. Nah, iblis itu alem makhluk hadirin. Alem makhluk. Mon kiai bedetunya, mon kiai, mon kiai kocak menosa, kala alem sarang iblis hadirin. Kala profesor, doktor, hafal Quran, hafal hadis, kala alem sarang iblis. Iblis maneka dimin sebelum yausir dari swarga. Menapa di pengajian hadirin seminggu sekalian jamaah pak poloebu malaikat. Sengaji malaikat. Hah? Tetimon pada orang alem aromang sesombong. Penting lagi kema alem bi iblis. Kema alem bi iblis. Kula sareng panjenengan kilo lahir pada itunya hadirin, iblis lah ngajar lah dakwah lah. Kola sudah begitu. Tapi iblis itu diusir dari surga. Kenapa? Karena gak mengamalkan ilmunya. Lah hadirin yang dimuliakan Allah, yang punya ilmu ajarkan dakwah. Jama pelak abang TV. Kamu yang punya ilmu itu dituntut untuk disampaikan. Allamallahu ma lam ya'lam. Maka nanti akan diajarkan apa yang belum dia ketahui. Pada hadirin. Niat wudu. Arkanul wudu sittatun. Rukunnya wudu ada 6. Ayuna. Jangan diremehkan. Ini dakwah ini. Meskipun santrinya cuma situng 2, 3 orang, 4 orang, jangan diremehkan hadirin. Kenapa begitu? Yang dinilai oleh Allah Ta'ala adalah dakwahnya. Hal seperti itu bakal kelakon hadirin mon kula sareng panjenengan kenal kepada Nabi Muhammad. Ketika sudah kenal kepada Nabi Muhammad, maka semakin cinta kepada Nabi Muhammad, maka akan semakin membuktikan kepada Nabi Muhammad cinta kita. Abdurrahman ibn Auf, salah satu sahabat yang membuktikan cintanya kepada Nabi Muhammad melalui harta. Abdurrahman ibn Auf itu paling kayanya sahabat hadirin. Cerita situng kitab sejarah hadirin, bahwasanya Abdurrahman ibn Auf ini bersedekah dengan 1000 khumurin ni'am,
Dikatakan dalam hadis humurin ni'am, kendaraan yang paling mewah di kota Mekah dulu. Ya, kendaraan yang paling mahal, yang paling mewah, mungkin kuda yang paling mahal hadirin. Ya, itu siapa? Abdurrahman ibn Auf. Membuktikan cinta kepada Nabi Muhammad dengan apa? Dengan hartanya. Buktikan cinta dengan hartanya, sampai 1000 kendaraan paling mewah disedekahkan kepada Nabi Muhammad. Ya Rasul, semuanya ya Rasul, saya sudah gak punya apa-apa. Kenapa begitu? Bukti cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah hadirin yang dimuliakan Allah, sekarang pertanyaannya, apakah yang akan kita buktikan kepada Nabi Muhammad dan mengapa kita belum juga membuktikan cinta kepada Nabi Muhammad? Karena kita tidak seberapa kenal kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya diadakan maulid. Hadirin yang dimuliakan Allah, maulid yang dibaca itu tujuannya biar kita semakin kenal. Tadi dibaca awwalu fadilatil mujizat bi khumudi naril farisa wa sukuti syurafat wa rumiyatis syayatinu minas sama bisyuhubil mukhriqat. Ini diceritakan agar kita semakin kenal kepada Nabi Muhammad. Lihat nih, tadi diceritakan fadilah pertama, mukjizat pertama yang dihadapi oleh Nabi Muhammad sebelum Nabi Muhammad lahir. Jadi kalau ada kejadian luar biasa sebelum Nabi Muhammad jadi nabi, itu namanya irhasot. Namanya irhasot. Kalau nabi sudah jadi nabi, maka namanya mukjizat. Kalau selain daripada nabi, namanya adalah karamah. Irhasot terjadi kepada Nabi Muhammad sejak sebelum Nabi Muhammad menjadi nabi. Salah satunya kejadian di saat Nabi Muhammad belum lahir hadirin. Diceritakan di Maulid tiba, mare panjenengan jan cinta ke Nabi Muhammad. Awalu fadilatil mujizat. Pertama kali kejadian yang dialami Nabi Muhammad bi khumudi naril farisa, dengan padamnya api yang ada di negeri Farisa. Hadirin, dulu bada apoi yang tak kunjung padam, itu disembah oleh kalangan Majusi. Ratusan tahun tidak pernah mati hadirin, tidak pernah padam. Tapi di malam kelahiran Nabi Muhammad laku deki lahir, malam mangken apoi itu padam hadirin. Tepatnya berada di negeri Farisa. Ulama ada yang mengatakan dari ahli sejarah, Farisa di sini bukan negeri Faris, Paris bukan hadirin. Ada kadang yang keliru mengartikan Al-Farisa itu negeri Faris, Paris bukan. Tapi Al-Farisa yang dimaksud di sini adalah Ma'badun Nar yang ada di negeri Iran zaman dulu hadirin. Jadi ada tempat persembahan api dari kalangan Majusi tinggal di kota Iran. Ratusan tahun tidak pernah padam. Begitu Nabi Muhammad pagi nanti lahir, malam ini padam hadirin, mati apinya. Sehingga mereka bingung, Abu tang pangeran mah mate, tang pangeran mah mate. Kenapa? Api Tuhannya mereka. Siapa boleh saya sembah, bingung. Ya, kemudian dilanjut hadirin, bi khumudi naril farisa wa sukuti syurafa. Sesembahan mereka, patung-patung roboh hadirin, sampai rebu tibi hadirin. Kenapa? Di malam itu Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki terjadi satu kemusyrikan demi menyambut manusia mulia
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Api mati, patung roboh, sampai warumiyatis syayatinu minas sama, sampai setan-setan yang berangkat ke langit untuk nguping. Hadirin, zaman dulu itu dukun-dukun kaya oleh kabar dari setan sengopeng ke langit. Jadi kejadian apa sekejadian deku bakal terjadi pada pak sama setan, sehingga seolah-olah dukun itu sakti. Tapi di malam kelahiran Nabi Muhammad, setan-setan itu tidak lagi naik ke atas. Hadirin, kenapa? Karena rumiyatis syayatinu bisuhubil mukhriqat, dengan anak panah yang panas, sehingga mereka turun lagi ke bumi. Persiapan untuk menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah taala muliakan Nabi Muhammad sejak sebelum lahir, saat lahir, bahkan saat Nabi Muhammad remaja, dewasa, sampai Nabi Muhammad wafat, sampai setelah wafat Nabi Muhammad penuh dengan kemuliaan. Hadirin, sobung manusia selebih muljah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat hadirin, semakin tahun, semakin lama nama Nabi Muhammad semakin tersebar di mana tempat. Semakin banyak yang memuji Nabi Muhammad, semakin banyak yang mencintai Nabi Muhammad. Kenapa? Karena memang Nabi Muhammad dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana kelanjutannya hadirin. Begitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan dilahirkan, tepat pada tanggal 12 Rabiul Awal. Ulama yang masyhur mereka mengatakan bahwa Nabi lahir di tanggal 12 bulan Rabiul Awal tahun keja. Tepat menjelang pagi hadirin, sekitar pukul 2. Ada yang mengatakan Nabi lahir sebelum subuh, jam 3, jam setengah 4. Tapi yang masyhur mengatakan sekitar pukul 2 malam Nabi lahir. Saat Sayyidah Aminah, sallu ala Nabi Muhammad. Bu, kan ampun perjanjian mon ramih peles kok. Ibu-ibu nih, kalau sampean ki pakun ramet tok bu, itu akina bu sarang kula. Tu akina tenong kulik. Tu akina lakina panjenengan akabin poleh. Ya Allah, tolong ya Allah, kabulkan doa saya ya Allah. Ibu-ibu yang rame ini ya Allah, tolong suaminya ya Allah segera pertemukan dengan istri keduanya, ketiganya, keempatnya. Amin. Ayo bu, tore bu, rame pon rame. Insyaallah neka malam mustajab nih. Katanya akan dikatakan perkumpulannya Nabi Muhammad itu 40 orang, satu di antara 40 itu pasti ada wali daripada waliunya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Insyaallah begitu bu, mohon panjenengan kita kun rame. Tore lanjut bu. Sallu ala Nabi Muhammad. Bapak-bapak anteng sampai kok rokokan, wah bade ngopi ya budi. Ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Menjelang kelahiran Nabi Muhammad, siapa ibu Nabi? Sayyidah Aminah, ibunda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulai sejak hamil bu, lo akan panjenengan mon ngandung. Mon panjenengan ngandung cerewet. Mulai kabit bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, sebau. Ya. Ada yang ngidam. Apa mencak meduren ngidam nih kenapa? Rodero. Ya. Kak tero negua cetek orang budak. Cem. Aneh lah kuna.
Katanya suaminya nyelale, ya tangobu bayi nekerekele, enja kak, benih cetak ke hede kak, cetak ke Pak Lebun, bingung lagi hadirin. Ini kadang istri-istri kita, ya, yang nggak mendapatkan kemudahan saat hamil, kak, ngidam kak, bangun akhiroma kak, ngandung materialistis. Allah ya, tapi ibunda Nabi Muhammad SAW dikatakan di dalam maulid hadirin, bahwasannya ibunda Aminah lam tajid minha alaman wala ilala wala tashku minhu alaman wala ilala, gak pernah merasakan sedikit saja kesulitan di dalam hamilnya. Panjenengan mau ngandung umur 2 bulan 3 bulan sengota, ya bau segala macam. Nanti begitu kandungannya semakin besar, tedunganan lo bisa, ngiri lo bisa, adep ke atas lo bisa senengan, lo nyaman sama sekali kayak tengah. Itu kalau kita. Tapi ibunda Nabi Muhammad sedikit pun tidak pernah merasakan sakit. Sallu ala Nabi Muhammad. Lam tajid minhu alaman wala ilala, tidak pernah merasakan sakit sedikit pun hadirin. Sampai proses lahirnya pun ibunda Nabi Muhammad gak merasakan sakit hadirin. Luar biasanya ibunda Nabi ini ketika akan lahir dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala bidan yang hakiki hidup di masanya adalah Sayyidah Syafa, ibunda Abdurrahman ibn Auf. Auf punya istrinya namanya Syafa. Kedua ini mempunyai anak namanya Abdurrahman. Abdurrahman ibn Auf kelak akan menjadi sahabat Nabi Muhammad SAW. Sayyidah Syafa membantu persalinan ibunda Nabi Muhammad SAW. Oh, gak cukup di situ. Allah Subhanahu wa taala masih memuliakan Nabi Muhammad SAW dengan yang lainnya. Apa dikatakan di dalam maulid? Fahadarat bitaufiqillahi sayyidatu Maryam wa sayyidatu Asiyah wa ma'ahuma minal huril ini man qasamallahu lahu minasyarafi bil kismatil wafiyah. Dikatakan malam kelahiran Nabi dikirim 2 perempuan mulia, Sayyidatuna Maryam ibunda Nabi kemudian yang kedua Sayyidah Asiyah, istri daripada Fir'aun yang menyimpan Islamnya sampai akhir hayatnya. Dikirim untuk menjemput Nabi Muhammad. Ditambah lagi dengan apa? Huril Ain, para bidadari turun hadirin menjemput kelahiran Nabi Muhammad SAW. Bidadari turun. Pak, bidadari itu cantik pak. Bidadari itu panjenengan kunkor edadain tok pak sama bidadari. Datang bidadari ada ke panjenengan dari dada begitu. Panjenengan semaput mate pak. Sangking radina bidadari. Sudah pak, jangan pakai muji-muji istri engkau dek bagaikan bidadari. Bu, mohon pada saya kadine berarti gendek. Kan? Gendek, bohong itu bu. Karena gak ada makhluk Allah Ta'ala yang cantik seperti bidadari. Salah ratin, praben terus pak. Ya, semakin dikumpuli semakin perawan bidadari itu. Makanya pak, kalau ditanya sama istrinya, apakah besok masih akan bersamaku di surga? Jawab saja langsung, gak akan. Tidak
Tidak akan. Dunya bi hede surga miki bi hede gia. Jadi kalau sudah di dunia sama kamu, di surga sama bidadari. Ya, beb dama tang nasib beb katanya ibu-ibu. Tang nasib dama beb mon laki kan oleh bidadari, mon bini oleh apa beb? Jangan khawatir, perempuan juga dapat. Dapat namanya wildan. Wildan itu anak kecil yang wafat belum baligh, kemudian oleh Allah Ta'ala dimasukkan ke dalam surga, kemudian jadi pemuda-pemuda surga. Gak ada yang jelek, gak ada yang jelek, ganteng semuanya. Itulah wildan. Bapak-bapak jangan pikiran macam pak. Monde yang kok nyambi arek tang bini deki polong sama wildan itu mati nabi anak. Pak, di surga gak ada cemburu. Swarga sobung cemburu. Seneng to pak, make panjenengan sareng bidadari, binine panjenengan lo gara pegel. Ya, seneng to, gak ada sakit hati, gak ada cemburu. Kedi apa biar gambarana pon lo bisa bayangakin. Ya, mala ainun ra'at wala khatara ala qalb wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi basar. Tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah dilihat mata, tidak pernah terlintas oleh hati. Lah hadirin rahimakumullah, Nabi Muhammad disambut oleh bidadari. Allah Ta'ala berikan tanda lagi. Apa tandanya? Fatazzal arsyu taraban wastibsyara wasdadal kursiyyu haibatan wa waqara wamtala'atis samawati anwara wa dajjatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wastighfara. Hadirin, itu diceritakan sama ulama. Syekh Abdurrahman Ad-Daibai mencantumkan di dalam diba, mare panjenengan mentepang molot abayangaki proses kelahiran Nabi Muhammad itu begitu. Fahtazal arsyu, arsnya Allah Ta'ala itu bergoncang. Fahtazal arsyu taraban wastibsyara, karena gembira akan kelahiran Nabi Muhammad. Wasdadal kursiyu, makhluk yang bernama kursi itu bertambah wibawanya. Wamtala'atis samawatu anwara, langit malam hari tapi bagaikan siang hari, bersinar. Kenapa? Malam itu menjelang pagi akan dilahirkan manusia mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa dajjatil malaikatu, kemudian malaikat itu tersentak, mereka bangun semuanya, berdiri. Makanya kita kalau mahlul qiyam berdiri, itu filosofi. Gambarannya seperti malaikat menyambut Nabi Muhammad. Wa dajjatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wastighfara subhanallah alhamdulillah wala ilah. Mereka mengucapkan itu. Ketika Nabi Muhammad lahir, malaikat semuanya berdiri sambil mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilah illallah wallahu akbar subhanallah. Hadirin, rasa akin mon macam mulut. Mon macam mulut rasa akin. Seperti itu gambarannya hadirin. Walam tazalu mutara'an wa an min fakhrihi wa fadlih. Dan ibunda Nabi Muhammad terus melihat kejadian-kejadian yang luar biasa. Sampai kata sebagian orang yang menunggu kelahiran Nabi, dari pintu Nabi Muhammad tembus cahaya hadirin sampai ke Syam, sampai ke luar negeri tembus hadirin. Shallu ala Nabi Muhammad. Malam itu terang, gak ada gelap hadirin, padang padahal malam kelahiran Nabi Muhammad. Walam tazalu mutaran wa an min fakhrihi wa fadli, karena kemuliaannya, kebanggaannya Nabi Muhammad, keutamaannya Nabi Muhammad. Walam tazalu mudaran wa min fakhrihi wa fadli ila nihayati tamami hamlih, sampai kepada akhir masa kandungannya. Nihayati tamami hamlih. Falamma ishtadda biha talq bi'idni rabbihil khalq wada'atil habib, maka kemudian Nabi Muhammad keluar. Wada'atil habib,
sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka kemudian Nabi Muhammad lahir dalam keadaan apa? Sajidan, syakiran, hamidan, ka'annahul badru fi tamami mahallul qiyam. Nabi Muhammad lahir dalam keadaan sujud, syakiran, syukur kepada Allah, enggak seperti bayi pada umumnya. Nabi lahir langsung mengucapkan tauhid, hadirin. Nabi lahir langsung sujud, ka'annahul badru. Nabi Muhammad lahir bagaikan bulan. Mun panjenengan ningali bulan, tuh bulannya pas, persis, terang itu. Ketika kita melihat bulan tuh di tengah gelap, seperti itu bentuk Nabi Muhammad saat dilahirkan dan hadir ke tengah bumi, hadirin rahimakumullah. Sajidan, syakiran, hamidan, bertahmid kepada Allah. Ka'annahul badru fi tamamih, maka bagaikan bulan itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita berdiri, puji Nabi Muhammad. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawri anta wa ghali anta misbahu suduri ya Nabi. Ya Habib salam. Kemudian ketika Nabi sudah lahir, sama Habib Abdurrahman Ad-Daibai, kita dianjurkan berdiri, menyambut bagaikan kita malaikat menyambut Nabi Muhammad. Kita puji Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, Engkau adalah matahari. Ya Rasulullah, Engkau adalah bulan. Ya Rasulullah, Engkau adalah cahaya di atas cahaya. Karena gak ada orang yang lebih bercahaya dari Nabi Muhammad, hadirin. Nabi Muhammad gak butuh lampu. Nabi Muhammad gak butuh cahaya. Terang, hadirin, terang. Sallu ala Nabi Muhammad. Wajahnya bersinar, hadirin. Sayyidah Aisyah menjahit, hadirin. Jarumnya jatuh, gak kelihatan karena gelap. Tempat rumahnya gelap. Kemudian Nabi Muhammad masuk ke rumahnya Sayyidah Aisyah. Maka saat itu juga jarum yang tadi tidak terlihat, ketengal, hadirin. Amar kenapa? Ketambahan kemasukan cahaya epon Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi itu dikatakan kullu baitin antasa kinuhu laisa muhtajan minas suruji wa maridin an ta'aiduhu qad atahu Allahu bil faraji ya Rasul. Nabi gak butuh lampu. Setiap tempat yang ditempati Nabi Muhammad maka selalu bercahaya. Sallu ala Nabi Muhammad. Makanya jangan idolakan laki-laki lain selain Nabi Muhammad. Yang wajib kita cintai Nabi Muhammad. Katanya datang ke kiai, datang ke ustadz, hadirin. Ustadz ajaran ustadz. Napa neka arten ustadz? Kulo teraon nih. Katina apa Nabi Muhammad datang hadir pengajian panjenengan, hadirin. Marilah dadi orang sebutuh tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Karena orang itu kalau tidak kenal kepada Nabi Muhammad, maka akhlaknya akan jauh dari karimah hadirin. Jauh dari akhlak yang baik. Hadirin yang dimuliakan Allah. Ayo bersama-sama kita berusaha untuk mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berusaha untuk merindui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan prioritas utama kita Nabi Muhammad. Kiai besar keinginannya kaangkui mapenter ummatah tentang Nabi Muhammad. Umat besar keinginannya untuk mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pejabatnya juga begitu. Besar keinginannya untuk rakyatnya kenal kepada Nabi Muhammad. Diajarkan tentang Nabi Muhammad. Pedatang kiai, datang ulama, pedapak ke rakyat biar kenal kepada Nabi Muhammad. Karena intinya cuma satu, kemakmuran di muka bumi saat seseorang itu mempraktikkan keseharian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hancurnya satu bumi, hancurnya satu negeri saat negeri tersebut jauh daripada akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu sebenarnya masih sangat banyak sekali yang ingin saya sampaikan hadirin, tapi mungkin tidak cukup untuk dibahas di tempat ini, di pertemuan yang sekali ini. Insyaallah Allah Ta'ala panjangkan umur kita untuk bisa bertemu lagi, saling muwajahah, saling belajar lagi tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya doakan ormas apa ini? IPL. Ya, semoga menjadi ormas yang mengenalkan Nabi Muhammad kepada rakyat. Bantu para ulama, bantu para pejabat untuk mereka mendekatkan siapapun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ingin sukses, fokus utamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang hadir di tempat ini kita doakan, baik para kiainya, para ulamanya, para ustadznya, para pejabatnya, siapapun yang hadir kita doakan para tokoh. Wajib panjenengan amol jaaki hadirin. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa karimul qaumi fakhtarimuh." Kalau datang satu kaum yang mulia, maka wajib bagi kita untuk memuliakannya. Maka mereka orang-orang yang mulia ini semoga dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala jadikan panutan bagi kita semua untuk menjadi seseorang yang baik menuju kepada ridha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka akhirnya mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di akhir daripada majelis ini, semoga Allah Subhanahu wa taala nawwir qulubana wa qawalibana ma'al huda wat tuqa wal afaf wal mauti ala dinil Islam bila mehna wal imtihan bijahi sayyidi waladi adnan. Ya Allah, berikan cahaya ke hati kami ya Allah. Ya Allah, dengan berkat majelis ini ya Rabb, keluarkan kami dari tempat ini penuh cahaya hati kami ya Allah. Abdi nalagar posa ngelakon itu ya Rabb. Sering ninggalkan salat, sering buka aurat, sering kurang ajar kepada orang tua, kurang ajar kepada para ulama, itu kami ya Allah. Detik ini juga robah keadaan kami ya Allah. Jadikan kami sebagai seseorang yang dekat kepadamu ya Rabb. Terangi hati kami ya Rabb. Jangan keluar abdina dari tempat ini kecuali kami menjadi seseorang yang semakin soleh, semakin solihah, semakin dekat kepadamu dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aslih lana sya'nana kullah. Ya Rabb, perbaiki keadaan kami ya Allah. Jadikan kami sebagai seseorang yang takut kepada ancaman-Mu. Ya Allah, saya takut untuk mati dalam keadaan su'ul khatimah. Matikan kami semua dalam keadaan husnul khatimah. Matikan kami semua dalam keadaan husnul khatimah. Ya Rabb, di tengah keadaan kami yang seperti ini ya Rabb, dengan berkat majlis ini, dengan berkat maulid Nabi Muhammad, dengan berkat solawat kepada Nabi Muhammad, dengan berkat cerita disampaikan tentang Nabi Muhammad, maka detik ini juga takdirkan kami semua mati dalam keadaan mudah lisan kami untuk mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah,
Kami titipkan istri-istri kami, anak-anak kami. Jika Engkau takdirkan kami mati lebih dulu ya Rabb, jika Engkau takdirkan kami wafat lebih dulu ya Rabb, maka kami titipkan agama istri anak-anak kami. Jaga akidah mereka ya Rabb. Kami tidak akan mampu saat kami dikubur melihat istri kami sedang bermaksiat. Kami tidak akan mampu saat kami di dalam kubur melihat anak kami menjadi peminum narkoba. Kami tidak akan mampu saat kami di dalam kubur melihat anak kami menjadi pezina. Jangan ya Allah. Jangan ya Rabb. Sebelum kami mati, rezekikan kepada kami baktinya anak kami kepada kami. Sebelum kami mati, rezekikan kepada kami baktinya anak kami kepada kami. Allah, kumpulkan kami, istri kami, anak kami, semuanya ya Rabb, untuk di Telaga Kausar meminum air dari tuangan Nabi Muhammad SAW. Ya Rabb, saat kami masuk surga, jangan takdirkan satu pun dari anak kami ada di neraka. Jangan ya Rabb. Allahumma ya Rabb, kami ingin kumpul dengan istri dan anak-anak kami di Telaga Kausar, kumpul dengan Nabi Muhammad SAW. Orang tua kami yang telah meninggal dunia ya Rabb, jika saat ini dalam keadaan Engkau siksa ya Allah, jika saat ini dalam keadaan Engkau himpit dengan kubur, jika saat ini dalam keadaan Engkau adab, maka dengan berkat majlis ini ya Allah, kami angkat tangan kami kepadamu ya Rabb. Lapangkan kuburnya, lapangkan kubur orang tua kami ya Rabb. 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 Allahumma ya Allah, berikan cahaya ke dalam kuburnya, berikan kebahagiaan ke dalam kuburnya. Jadikan kami anak selalu berbakti setelah wafatnya orang tua kami. Allah, orang tua kami yang masih hidup, orang tua kami yang masih hidup ya Rabb, panjangkan umurnya, panjangkan umurnya ya Rabb. Berikan kesehatan kepadanya. Jika Engkau takdirkan wafat, wafatkan husnul khatimah, wafatkan husnul khatimah, wafatkan husnul khatimah. Jadikan kami anak yang mampu mentalkin orang tua kami ya Rabb. Allahumma ya Rabb, jadikan kami sebagai anak yang berbakti kepada orang tua kami. Allahumma ya Allah, kiai-kiai kami, guru-guru kami, para habaib kami, para penerus perjuangan Nabi-Mu Muhammad, mudahkan dakwahnya ya Rabb. Berikan kesehatan selalu kepada mereka, berikan kekuatan selalu kepada mereka. Selesaikan seluruh hajatnya ya Rabb. Berikan kebahagiaan kepada mereka fid dunya wal akhirah. Allahumma ya Allah, jadikan kami murid yang berbakti kepada guru-guru kami. Allahumma ya Allah, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih lana sya'nana kullah. Allahumma zidna wa la tankusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina bila mihna birahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin bisirril Fatihah. Hadirin, apa yang saya sampaikan kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tidak lain dan tidak bukan apa yang saya sampaikan adalah bukti cinta saya ke panjenengan sedaja.
bantar kula sareng panjenengan pakompola sareng Nabi Muhammad insyaallah fi dunya wal akhirah. Hada minni wal afu minkum. Yang separa sepasa. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن ازرع صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن ازرع صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي القرآن رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن لله لله يغفو أملي لله ولحفظ كتاب الله من أول بسم الله رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري القرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي القرآن رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري